kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 104. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Tidak hanya Farah yang berpikir seperti ini, tetapi semua orang yang hadir kecuali Rizal dan David berpikir seperti ini. Pistol ditembakkan di siang bolong. Bukankah akan dibersihkan? Indonesia adalah tempat yang diatur oleh hukum. Dan Aditya tidak bisa makan dan pergi. Dan kejahatannya bahkan lebih berat daripada grup serigala. Karena Rizal memiliki pistol di tangannya, petugas polisi ini tidak berani gegabah sama sekali, dan terus memperingatkan Rizal untuk segera meletakkan senjata mereka. Tetapi Aditya dan David sama sekali tidak khawatir, karena mereka sudah mengerti bahwa anggur penyihir saat ini melayani negara dan memiliki identitas yang sangat istimewa. Belum lagi dia hanya membawa pistol. Bahkan jika dia menarik semua timnya ke kota Manado dan langsung membunuh orang grup serigala, itu bukan apa-apa. Dahlia tidak tahu cerita di dalamnya. Melihat bahwa Aditya akan sial, dia merasa ngeri pada awalnya. Dan kemudian dia cukup bahagia. Ini bagus. Jika Aditya masuk ke situasi ini dan membujuk Farah lagi, putrinya pasti akan menuntut cerai. Ismail dan Denita juga sangat bangga saat ini. Meskipun mereka membawa begitu banyak orang untuk membuat masalah di jalanan, mereka tidak menyakiti siapapun. Setelah berjalan di sekitar biro, ayahnya Yosua bisa mengeluarkan mereka. Sebaliknya, Aditya yang memiliki acara besar, memegang senjata secara ilegal di Indonesia. Ini adalah dosa besar. Letakkan senjatamu sekarang. Keempat petugas polisi bergegas ke Rizal dan berteriak keras. Rizal tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mengeluarkan sertifikat hitam dari tangannya. Setelah petugas polisi yang memimpin tim mengambil alih dan melihat dokumen, dia terkejut. Salut, petugas polisi memberi hormat standar untuk Rizal, dengan ekspresi sangat serius. Setelah 3 petugas polisi lainnya melihat sertifikat Rizal, mereka semua mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah waktu yang lama, yang ini langsung dikelola oleh manajemen atas Indonesia, dan identitasnya terlalu luar biasa. Desir. 3 petugas polisi yang tersisa juga memberi hormat. Mereka tidak berani mengungkapkan identitas Rizal. Setelah memberi hormat, mereka mulai mengendalikan anggota masyarakat serigala. Apa situasinya? Semua orang yang hadir tercengang. Bagaimana mungkin petugas polisi memberi hormat kepada pria kurus ini? Bukan saja dia tidak menangkapnya, tapi itu seperti seorang bawahan bertemu dengan seorang atasan. Apakah dia orang besar? Ini terlalu arogan. Identitas macam apa itu? Sekelompok orang memiringkan kepala mereka dan tidak bisa menebak alasannya. Dan mereka semua memandang Aditya dan Rizal dengan kaget. Ismail dan Denita juga tercengang. Dan mereka masih menunggu Aditya memasuki permainan. Sekarang tampaknya Aditya tidak ada hubungannya. Suamiku, orang macam apa yang bernama Aditya ini? Denita memandang Aditya dengan rasa ingin tahu, dan bertanya pada Ismail sambil menyeringai terkejut. Bagaimana Ismail bisa tahu apa yang terjadi pada Aditya? Dia pernah menyelidiki dan menemukan bahwa Aditya adalah menantu yang datang ke rumah bajingan terkenal. Sialan, bagaimana aku tahu? Biarkan saja, aku akan menelepon ayahku. Ismail panik, mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya, memberitahu Yosua bahwa dia berada dalam situasi yang sangat buruk. Tak lama kemudian, sejumlah besar polisi pendukung datang, dan karena terlalu banyak orang yang terlibat, beberapa mobil untuk mengawal tersangka datang. Setelah membawa Ismail dan Denita ke dalam mobil, petugas polisi ini mundur. Itu tidak mempermalukan Aditya dan mereka sama sekali. Luar biasa, wow, kamu telah membantai orang-orang klub serigala. Dan tidak ada yang salah. Saudara Aditya, bisakah saya menambahkan WeChat Anda? Seseorang datang ke Aditya dan meminta untuk menambahkan WeChat. Ya, Saudara Aditya, saya telah diganggu oleh klub serigala dari dulu. Anda adalah idola saya.
Bisakah Anda menambahkan saya di WeChat juga? Adegan itu di luar kendali untuk sementara waktu. Aditya telah menjadi fokus jalan, dikelilingi oleh sekelompok gadis. Farah bergegas ke kerumunan dan menarik Aditya keluar dengan tiba-tiba. Sudah kubilang, kamu tidak bisa menambahkan satu pun dari mereka. Farah cemberut. Seorang gadis yang dulunya sangat kuat dan mandiri. Bagaimana dia bisa masih memiliki citra wanita yang kuat sebelumnya? Seringkali, wanita kuat dipaksa keluar. Jika suaminya memiliki kekuatan, siapa yang tidak ingin menjadi wanitanya? Yang paling terkejut adalah Dahlia. Dia benar-benar tidak pernah bermimpi akan seperti ini. Apakah Aditya ini naif? Siapa pria kurus di sampingnya itu? Mengapa tidak ditangkap menembak seseorang? Dahlia bingung dan menatap kosong ke arah Aditya tidak jauh. Kakak, menantumu benar-benar luar biasa. Aku sangat iri padamu. Seorang bibi datang dan berkata kepada Dahlia. Wajahnya penuh iri dan sanjungan. Ya, saya tidak memiliki kehidupan yang baik. Bagaimana jika saya memiliki menantu yang begitu baik? Bibi lain datang dan berkata, menantumu telah melampiaskan kemarahannya pada orang-orang biasa. Klub serigala ini adalah yang terburuk. Tapi kamu harus berhati-hati, bahwa Yosua tidak mudah ditangani. Orang tua lain datang untuk mengingatkan Dahlia dengan ramah. Dahlia berkibar pada awalnya, dan kesombongannya sangat puas. Belum lagi, menantu sampah ini benar-benar menunjukkan wajahnya. Tapi setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Dahlia menjadi khawatir lagi. Ya, bagaimana grup serigala bisa begitu mudah dihadapi? Tanpa diduga, berondong yang dia temani berkencan sebenarnya adalah tuan muda dari klub serigala. Ini terlalu menakutkan. Aditya memukuli tuan muda dan wanita muda dari klub serigala, dan membiarkan mereka semua masuk ke dalam permainan. Bagaimana mungkin Yosua menyerah? Dahlia benar-benar takut semakin dia memikirkannya. Dia tidak menyapa siapapun, dan pulang diam-diam. Aditya meminta Rizal dan David untuk kembali dulu, lalu dia membawa Farah pulang. Setelah kembali ke rumah, melihat Dahlia duduk di sofa dengan linglung, Farah membantunya mengoleskan obat di wajahnya dengan wajah sedih. Melihat Aditya dan Farah memasuki rumah, Anjani berlari. Ya Tuhan, kakak, kamu juga dipukuli. Anjani tercengang. Mengapa ibu dan kakaknya dipukuli? Aku baik-baik saja. Farah memaksakan senyum dan menyentuh kepala saudara perempuannya. Dia masih optimis. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan? Bahkan kamu tidak dapat melindungi kakakku dengan baik. Jadi mengapa kamu selalu membiarkannya dipukuli? Anjani mengeluh kepada Aditya. Sangat tidak puas dengan Aditya. Aditya memutar matanya. Dia telah mengantar istrinya pulang dengan selamat sebelumnya. Dan dia dipukuli seperti ini. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Melihat Dahlia duduk di sofa, Aditya merasa marah. Kamu harus bertanya kepada ibumu tentang ini. Itu semua hal baik yang ibu lakukan, kata Aditya dengan marah. Anjani tidak tahu apa yang terjadi, dan menatap Dahlia dengan curiga. Dahlia merasa sedih di dalam hatinya, dan ketika dia mendengar Aditya mengatakan ini, dia menjadi lebih marah. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu mengatakan bahwa aku telah mencelakai Farah? Dahlia bangkit dan berjalan ke depan Aditya, menunjuk Aditya dan berteriak. Bukan, Aditya bertanya dengan dingin. Dahlia juga tahu bahwa dia salah. Jika dia tidak membawa grup serigala ke dalam ruangan dan memprovokasi Ismail, banyak hal tidak akan terjadi. Tapi dia memandang rendah Aditya dari lubuk hatinya. Bahkan jika Aditya sangat mengesankan hari ini, dia tidak bisa mengubah pendapatnya tentang Aditya. Terlebih lagi, biarkan dia mengakui kesalahannya di depan Aditya. Dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Jangan katakan ini padaku. Aku akan memberitahumu Aditya. Apakah kamu tahu bahwa kamu telah menghancurkan keluarga kami? Dahlia berkata dengan marah. Aditya benar-benar terdiam. Siapa yang membuat keluarga ini sengsara? Apa yang terjadi padaku? Menurutmu apa yang terjadi padamu? Kamu mengalahkan Ismail dan Denita dengan sangat buruk dan membiarkan mereka berdua masuk ke dalam permainan. Bisakah Yosua, bos klub serigala, melepaskanmu? Aku dan Farah. Dahlia bertanya pada Aditya. Aku pasti akan melindungi Farah. Adapun kamu,
Bahkan jika kamu dipukuli sampai mati, aku tidak akan peduli lagi padamu. Aditya mendengus. Mari kita lihat apa yang dikatakan bajingan ini. Dahlia sangat marah sehingga dia naik darah dan menyingsingkan lengan bajunya untuk menyerang Aditya. Farah dan Anjani buru-buru menarik mereka dan terus membujuk mereka. Jika bukan karena Dahlia dipukuli seperti beruang, Aditya benar-benar ingin memberinya pelajaran yang bagus. Terlalu malas untuk mengenalnya secara umum, Aditya kembali ke kamarnya. Pada saat ini, di persimpangan perkotaan pedesaan di pinggiran barat kota Manado, rumah Yoshua, bos dari grup Serigala. Yoshua hendak pergi ke biro untuk mencari putra dan menantunya. Tetapi pada saat ini, Fadil teman lamanya datang. Fadil ini hidup dengan masyarakat umum, dan dia terhubung dengan sangat baik di kota Manado. Bos Yoshua, mau kemana? Anakku ada dalam masalah. Aku harus pergi menjemputnya. Ngomong-ngomong, bagaimana detail anak yang berkelahi dengan anakku? Yoshua bertanya dengan nada bertanya, ekspresi tegas di wajahnya. Fadil datang untuk memberitahu Yoshua tentang hal ini. Dan dia berkata dengan cemas, saya mendengar bahwa anak itu bernama Aditya. Dan dia memiliki pria kurus berusia 30-an. Dia tampaknya bukan orang biasa. Bos Yoshua, Anda sebaiknya berhati-hati. Latar belakang yang bernama Aditya ini pasti cukup dalam. Sialan. Paman Fadil, lihat bagaimana aku membunuhnya. Tolong bantu saya menghubungi Aditya ini. Katakan saja aku akan mengundangnya makan malam-malam ini. Yoshua menghancurkan meja di depannya dengan telapak tangan dan meraung dengan marah. Bersambung.